وجامع شرح مؤلفات والمحشن لشرح مشايخهم وتلامذتهم والخزن عنهم وكرم مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا الربا سافلا ولا حقا وإلى أرواح والدنا ومشايخنا ومن أحسن لنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج العاجل المسلمين وبنية صلاح العباد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syadili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi ilumina wa bi ilumi sa'iri sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihil yaqut ila qaulihi radhiyallahu anhu asy-syarikatu. Sekarang kita masuk bab baru yaitu syarikah. Syarikah ini kongsi, sekutu, kerjasama. Asy-syarikatu lughatan al-ikhtilatu, bercampur, berbaur ya, bercampur. Percampuran itu namanya asy-syarikah lughatan. Adapun syar'an wa syar'an aqdun yaqtadi subutal haqqi fi syai'in lisnain fa aksar ala jihati syuyu. Jadi syarikah secara syar'an itu adalah akad yang menyebabkan tetapnya hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih. Jadi akad yang menimbulkan, menyebabkan tetapnya hak terhadap satu benda, terhadap satu perkara untuk dua orang atau lebih, tetapnya itu ala jihati syuyu, secara merata, menyeluruh, tidak dibedakan. Kalau tidak syarikah, contoh ini kitab hanya milik saya. Ini kitab hanya miliknya Danu. Ini mutamayiz, satu sama lain berbeda ya. Punyanya Danu tidak campur dengan punya saya. Nah, ini namanya muayyan ini, mumayyaz, bisa dibedakan. Beda kalau anak urunan. Saya urunan sama Danu, anak 100.000, Danu 100.000. Beli satu kitab. Kitab ini milik berdua. Yang mana yang milik Danu? Dari awal sampai akhir. Yang mana milik saya? Dari awal sampai akhir. Cuman separuh-separuh. Separuh yang mana? Enggak. Syuyu, menyeluruh. Hak saya itu menyeluruh dari awal sampai akhir. Haknya Danu juga menyeluruh dari awal sampai akhir. Walaupun hanya setengahnya. Jadi setiap titik, setiap huruf, setiap molekul dari kitab itu, separuh milik saya, separuh milik Danu. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Tidak bisa dibedakan. Itu namanya syuyu. Ya, syuyu. Contoh lagi syuyu itu, syuyu menyeluruh. Kalau barangnya musa, barang yang syuyu. Beda. Contohnya syuyu lagi itu seperti warisan sebelum dibagi. Ada seorang ayah meninggal, anaknya 2. Otomatis ahli warisnya cuma 2 ini. Otomatis begitu ayah ini meninggal, seluruh hartanya milik 2 orang ini. Dan tidak bisa dibedakan, menyeluruh. Milik anak pertama yang menyeluruh, mencakup semua harta. Milik anak kedua yang menyeluruh, mencakup semua harta. Kalau anaknya sama-sama laki-laki, setengah-setengah. Kalau satunya laki, satunya perempuan, lidzakar mislu hadzil unsayain. Yang laki-laki jatahnya 2/3, yang perempuan 1/3. Yang mana? Menyeluruh. Motor milik berdua, mobil milik berdua, perabot rumah tangga milik berdua, rumahnya milik berdua, semuanya. Hatta kemiti ya, milik berdua. Hatta jarum pentul milik berdua, semua tanpa bisa dibedakan. Ini namanya syuyu. Lah akad syarikah ini begitu. Akad yang menyebabkan hak kepada satu benda
itu ditetapkan untuk 2 orang atau lebih, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya secara syuyu, menyeluruh tanpa bisa dibedakan. Ini namanya syarikah. Syarikah ini usaha bersama dengan cara begitu tadi. Jadi maka dari takrif ini harus barang-barang yang sekiranya setelah dicampur tidak bisa dibedakan. Contoh, Danu punya dinar 100 keping. Saya juga 100 dinar 100 keping. Dicampur jadi satu, diaduk. Bisa dibedakan mana milik Danu, mana milik saya? Nggak bisa. Nah, ini setelah dicampur begitu, maka kepemilikan saya dan Danu itu menyeluruh. Jadi akhirnya karena nggak bisa dibedakan, setiap keping dinar itu separuh milik saya, separuh milik Danu. Tergantung jumlahnya. Kalau 100-100 berarti separuh. Kalau Danu 100, saya 50, berarti sepertiga, 2/3. Jadi setiap keping emas dinar itu 2/3-nya milik Danu, sepertiganya milik saya. Lah nanti kalau diputer, diusahakan, dibuat kerja sama, maka labanya akan dibagi sesuai persentase. Kalau separuh-separuh ya labanya separuh-separuh. Kalau 1/3, 2/3 ya seperti itu juga labanya nanti. Wah deh, lah ini syarikah. Dan usaha dengan syarikah itu berkah. Itu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana salisus syariken, ma lam yakun ahaduhuma al-akhar." Ana salisus syariken. Ini kalau terjemah secara letterlek ya berarti aku adalah pihak ketiga ketika ada 2 orang yang bersyarikah, bersekutu. Ya, bekerja sama. Aku akan menjadi pihak ketiga. Artinya menjadi pihak ketiga ini apa? Akan membantu keduanya, memudahkan urusan keduanya, memberikan keberkahan kepada keduanya. Ma'lam yakun ahaduhuma al-akhar. Selama belum ada yang berkhianat. Kalau ada yang berkhianat, maka kharajtu anhuma. Itu. Fa in khana ahaduhuma al-akhar, maka kharajtu anhuma. Kalau salah satu ada yang berkhianat, aku akan keluar dari keduanya. Artinya akan aku cabut bantuanku, kemudahanku, keberkahanku. Jadi enggak berkah. Kerjasama, kalau enggak saling amanat, ada yang khianat, mending jangan kerjasama. Itu akan apa? Mencabut keberkahan. Tapi kalau saling amanat, makanya usaha itu kalau nemu syarik yang amanat, ajak kerjasama, jangan usaha sendiri-sendiri. Kakak adik misalnya, daripada bikin toko sendiri-sendiri, asal saling percaya dan saling amanat, maka ahsan kerjasama. Kenapa? Kerjasama yang saling amanat itu akan memancing bantuan, kemudahan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya barokah nanti rizkinya itu. Wah deh ya, rezeki yang barokah, hatta sedikit, barokah ahsan. Daripada banyak, tidak ada berkahnya. Jangankan dibanding sedikit, dibanding tidak ada, itu masih afdal tidak ada. Banyak tidak barokah, ahsan tidak ada. Apapun itu. Harta tidak barokah, adamuhu ahsan minhu. Misalnya ilmu tidak barokah, al-jahlu ahsan minhu. Ya. Kemudian keturunan tidak barokah, tidak punya anak ahsan minhu. Dan demikian seterusnya. Apapun kalau tidak berkah, itu nggak ada gunanya. Justru mendatangkan balak nanti, malah petaka ya, datangkan azab. Masih mending kalau orang nggak punya apa-apa daripada punya harta banyak tapi tidak barokah. Naudzubillah. Ya barokah ini harus diusahakan. Barokah itu diusahakan. Caranya yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada sumber berkah, baginda Rasulullah SAW ya. Mengamalkan syariatnya, menghidupkan sunnahnya dan seterusnya. Itu yang akan memancing keberkahan. Di antara yang memancing keberkahan dalam usaha adalah bersekutu. Bukan usaha sendiri-sendiri, tapi bekerja sama yang sesuai syariah dan saling amanat. Tidak saling khianat. Itu akan memancing keberkahan. Wadah ya? Jadi sekali lagi syarikah itu apa? Aqdun yaqtadi subutal haqqi fi syai'in lisnaini fa aksara ala jihati syuyu'. Akad yang mengakibatkan, yang menyebabkan tetapnya hak pada satu perkara
Tetap untuk siapa? Lisnaini fa'aksar, untuk 2 orang atau lebih ala jihatis syuyu, secara menyeluruh tanpa bisa dibedakan. Nah, jadi ya kayak gitu. Modalnya enggak harus uang. Bisa pakai dinar, bisa pakai dirham, bisa pakai barang-barang misli. Seperti beras. Danu modal beras 1 ton, ana 2 ton misalnya. Boleh. Modal kedelai misalnya. Danu kedelai 1 ton, ana 2 ton. Atau sama-sama 1 ton. Boleh. Pokok barang-barang yang sekiranya kalau dicampur, itu tidak bisa beda-bedakan. Harus barang misli. Dalam muamalat itu antum harus kenal istilah-istilah. Dalam fikih itu ada istilahnya barang misli, ada barang mutakawim. Misli ini apa? Ma hasarahu kailun au waznun wajaza assalamu fihi. Kalau mutakawim ini ma laisa bimisliyin. Pokok bukan misli. Ini istilah dalam muamalat, harus dipaham ya. Jadi misli itu adalah ma hasarahu kailun aw waznun wajazas salamu fihi. Jadi barang-barang yang untuk mengukur itu menggunakan kel, takaran, volume, atau waznun, timbangan, satuan berat. Itu. Jadi dengan literan atau kiloan atau gram, terserah pokok volume atau satuan berat. Itu cara ngukurnya begitu. Syariat menetapkan untuk ngukurnya menggunakan kel atau wazn. Tidak cukup itu, ada tambahan qaid, yaitu harus sah di akad salam. Memenuhi syarat-syarat akad salam. Antum sudah belajar kan akad salam kan ya? Nah, syarat-syaratnya muslamfeh, apa itu syarat-syarat muslamfeh? Ini kalau terpenuhi di sini, maka itu barang misli. Jadi barang yang untuk mengukur menggunakan kel atau wazn, takaran atau timbangan, dan sah untuk diakad salam, memenuhi syarat-syarat muslamfeh. Itu misli. Kalau mutakawim itu selain misli. Apapun yang bukan misli, imma untuk nakarnya itu untuk ngukur itu bukan menggunakan takaran atau timbangan. Kayak antum beli motor kiloan, apa literan? Beli motornya seliter gitu ya? Nggak ada. Atau mobilnya 1 ton, nggak ada ya? Nggak ada. Takaran, timbangan itu seperti beras, jagung, kurma, dinar, dirham ya. Dinar, dirham dan seterusnya. Itu menggunakan takaran atau timbangan. Dinar itu kan timbangan dinar itu. Berapa gram? 1 dinar berapa gram? 4,25 gram. 1 dirham perak berapa gram? 2,975. Hal kayak gini ini harus hafal kayak Fatihah ya. 2,975. Ini timbangan ini. Satuan berat. Kalau rupiah, timbangan. Apa literan? Takaran apa timbangan? Uang rupiah loh. Takaran apa timbangan? Enggak ya. Tergantung angkanya ya. Tergantung angkanya. Maka berarti uang itu hakikatnya dari tarif yang antum paham ini, misli apa mutakawim? Mutakawim karena bukan ditakar, bukan pula ditimbang. Tidak cukup bisa ditakar ditimbang misli itu, tapi memenuhi syarat salam. Kalau ada barang untuk ngukur menggunakan takaran atau timbangan, tapi tidak memenuhi syarat-syarat salam di antara kemarin yang sudah dijelaskan ya, tidak memenuhi syarat-syarat salam, maka ya bukan misli, tapi apa? Mutakawim. Mutakawim itu ya kayak barang-barang elektronik, pakaian ya. Itu bahan-bahan bangunan itu. Semen kalau beli apa? Kiloan ya? Kiloan kan? 1 kilo ya kan? 1 kilo dan seterusnya. Batu bata, masa kiloan? Bijian ya? Bijian. Pasir kiloan? Takaran. Bukan kiloan, 1 truk, 1 pickup ya. Nah, begitu. Ya, pokok intinya nggak ditakar, nggak ditimbang, dan nggak memenuhi syarat akad salam. Itu berarti mutakawim. Lah, syarika ini modalnya harus barang misli.
modalnya syarika itu harus barang misli. Tidak bisa menggunakan mutakawim. Tapi bisa disiasati, nanti akan diterangkan. Ya apa kalau sekarang uang kertas ini kan bukan misli kan ya? Berarti tidak boleh kan modal syarika menggunakan uang kertas. Karena modalnya syarika itu harus barang misli. Sementara uang kertas itu mutakawim, bukan misli. Ada siasatnya nanti, ada caranya. Ada caranya. Udah. Asyarikatu akdun yaktadi subutal haqi fi syai'in lisnaini fa aksara ala jihati syuyu'. Jadi akad yang menyebabkan tetapnya hak pada satu benda untuk dua orang atau lebih secara menyeluruh. Ya kayak tadi itu. Danu bawa beras 1 ton. Ana bawa beras 1 ton. Ini belum syuyu' ini, masing-masing beda. Punyanya Danu yang di karung-karung itu, punyanya yang di karung-karung yang sini. Punya Danu yang selatan, punya anak yang utara. Lah untuk terjadi syarikah, itu harus dicampur sekiranya tidak bisa dibedakan. Ya apa? Ya ditumpahkan. Ya. Jadi beras 1 ton Danu tadi itu ditumpahkan, punya anak juga ditumpahkan, dijadikan satu begitu. Kemudian diaduk. Ya, diaduk sekiranya tidak bisa dibedakan mana yang punyanya Danu, mana yang punya anak. Otomatis tipe berasnya ya harus sama, beda mencolok nggak bisa. Tetap bisa dibedakan. Ini beras putih anak beras merah, ya bisa dibedakan ya. Sama-sama beras putih. Nah ini dicampur sampai nggak bisa dibedakan ya. Nah ini terjadi syarikah ya. Setelah itu saling mengizini, Danu, ente tak izini untuk tasarruf ke beras ini. Silakan didagangkan. Ente juga ngizini anak untuk mendagangkan beras ini. Nanti labanya dibagi 2. Berapa persen masing-masing? Ditentukan modal. Ya, keuntungan syarikah itu tergantung modal. Yang modalnya gede, ya keuntungannya lebih gede. Yang modalnya sedikit, ya keuntungannya lebih sedikit. Tidak ditentukan dari siapa yang bekerja. Enggak. Kata yang kerja 1 orang, bukan gara-gara ente kerja sendiri, anak enggak kerja, jadi mandor tok. Berarti ente lebih banyak. Enggak ditentukan oleh apa? Siapa yang kerja. Dan tidak ditentukan oleh taruh. Fokus. Gitu. Jangan biasakan enggak fokus. Enggak paham apa-apa nanti. Gitu. Jadi apa? Tidak ditentukan juga oleh siapa yang lebih semangat kerja. Misal, Danu itu setiap hari datang ke toko itu, ya mulai jam 7. Pagi sampai sore. Insyaallah istiqomah. Ya, anak datang jam 8:30. 9:30 ngopi. Balik jam 11. Ya. Habis itu adzan zuhur ke masjid. Balik jam 2 ya. Ya semangat ibadah ya. Habis sore pulang belum waktunya ya. Sore pulang belum waktunya. Dan Masya Allah setiap hari mulai jam 7 sampai jam 4 disiplin. Ya. Sholat ke masjid ya seperlunya. Beli kopi ya seperlunya. Tidak molor-molor. Semangat kerja ente tidak menentukan besarnya laba. Jadi dalam syarikah itu besarnya laba tidak ditentukan siapa yang bekerja atau siapa yang lebih semangat bekerja. Enggak. Mutlak ditentukan oleh modal. Waduh, kalau gitu merugikan. Kalau merasa dirugikan, ya hentikan saja. Jangan dilanjut. Syarikah itu kan tujuannya kerjasama saling menguntungkan. Itu, kerjasama saling menguntungkan. Apa istilahnya? Simbiosis mutualisme ya. Nah, kalau ternyata ente merasa dirugikan, ya hentikan. Bisa dihentikan kok. Syarikah itu akad jaiz. Bukan akad lazim. Beda dengan kemarin. Ya, doman itu akad lazim. Kemudian kemarin ada beberapa akad itu lazim. Syarikah ini jaiz kok. Kapanpun bisa dihentikan. Nggak jadi wis. Loh kenapa? Ente males. Nggak pernah ke toko. Atau datangnya nggak disiplin. Asan berhenti daripada anak sakit hati. Ngotori hati, enggak wis, berhenti aja. Ya. Silahkan. Gitu. Wadah ya. Nah, jadi syarikah ini keuntungannya mutlak ditentukan oleh besarnya apa? Modal. Lek modalnya sama, ya keuntungannya 50-50. Walaupun ente lebih semangat.
Walaupun Anda tidak pernah kerja sama sekali, tetap waktunya pembagian ya 50% anaknya. Enak ya enak. Siapa suruh mau kerja sama Anda ya? Yang nyuruh ente siapa? Tidak ada yang mewajibkan. Tidak ada wahyu turun mewajibkan ente untuk apa? Kerja sama anak kok. Gitu. Dan ente untung besar kan? Itu barokahnya anak itu. Masya Allah ya, modal barokah ya. Ya anu gitu. Serius. Jadi intinya udah syarikah itu apa? Kerjasama dalam dagang. Sama-sama bawa modal, modalnya harus barang misli dicampur sampai tidak bisa dibedakan sehingga kepemilikan masing-masing itu menyeluruh. Setiap biji beras itu ada milik ente, ada milik anak. Berapa persen? Tergantung besarnya modalnya. Nah, nanti setelah dicampur masing-masing ngizini. Ente tak izini untuk dagang, ente juga ngizin anak untuk dagang di modal yang sudah dicampur tadi itu. Udah habis itu diputer, ya diputer, rugi ya ditanggung bersama, laba dinikmati bersama. Berapa persen tergantung modal. Titik, itu syarikah. Syarikah itu begitu. Syarikah yang ada di dalam syariat, wabil khusus dalam mazhab Syafi'iyah hanya seperti itu. Harus sama-sama bawa modal. Kalau satunya modal, satunya kerja, tidak pakai modal, itu namanya lain itu nanti, bukan syarikah itu. Nanti kirot atau mudorobah istilahnya ya. Kirot atau mudorobah. Nanti ada bab sendiri. Ini syarikah. Syarikah itu dua-duanya bawa modal dan harus barang misli dicampur. Setelah dicampur, tidak bisa dibedakan, masing-masing ngidini untuk tasarruf. Kemudian didagangkan. Rugi ditanggung bersama, laba dinikmati bersama sesuai modal. Titik. Paham ya? Ini syarikah. Arkanus syarikati khamsatun. Rukunnya syarikah itu ada 5. Akidani, wamalani, wasiqah. 2 orang yang akad. Ya tidak harus 2, minimal 2. 5, 10, 20 boleh. Jadi syarikah 20 orang. Masing-masing bawa modal, kerja bareng gitu. Silahkan. Gitu. Tidak apa-apa, boleh. Gitu. Kemudian wamalani, 2 modal. Ya kalau 2 orang. Kalau 20 orang ya berarti 20 modal. Tidak harus sama modalnya. Pokok diketahui berapa modalnya ya. Oh ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Karena nanti itu menentukan pembagian laba. Tidak harus sama. Misalnya ini 10 juta, ini 20 juta, ini 50, 70, 100, 1 M. Boleh. Ada yang gede sekali, ada yang kecil sekali. Boleh, syarikah. Semakin gede modalnya, semakin besar prosentase labanya. Semakin kecil modalnya, ya semakin kecil prosentase labanya. Walaupun paling semangat. Walaupun paling semangat. Gitu. Wamalan, iwasiqoh, harus ada siqot. Siqot ini maksudnya nanti, yaitu adinna fit tasarruf. Ishtarokna wa adinna fit tasarruf. Kita bersyarikah, bersekutu, dan masing-masing mengidini untuk tasarruf. Syartu akidayi syarikah. Syaratnya akiden dalam syarikah. Syartu akidayi syarikah. Syaratnya ini. Pertama, ahliyatut taukil wat tawakkul in tasarrufa. Wa illa, kalau tidak sama-sama tasarruf, fat tawakkul fil mutasarrif wat taukil faqat fi ghairihi. Syarikah ini sebenarnya dibangun di atas pondasi wakalah. Nanti setelah bab syarikah, ada bab wakalah, perwakilan. Wakalah ini, akidennya ada wakil, ada muwakil. Jadi ada muwakil yang mewakilkan, ada wakil. Ya. Muwakil ini ngapain? Taukil dia, mewakilkan. Kalau wakil, tawakul. Menerima perwakilannya. Jadi ada muwakil, pihak yang mewakilkan, ada wakil, orang yang ditunjuk jadi wakil. Muwakil ini ngapain? Taukil, mewakilkan.
Wakil apa? Tawakul. Menerima perwakilan. Contoh, Danu, saya wakil ke ente untuk jualkan HP ini. Dengan harga 500.000. Saya mewakil, yang mewakilkan. Danu, wakil, yang menjadi wakil untuk tasarruf jual. Ya kayak dalam akad-akad nikah biasanya wali mewakilkan kepada Habib, Kiai, Ustaz. Ya. Nah, itu wakalah. Lah syarikah ini dibangun di atas asas wakalah. Masing-masing mewakilkan kepada yang lain. Contoh, Danu bawa modal 1 ton beras atau 100 dinar. Ana juga bawa modal 100 dinar. Dicampur sampai nggak bisa dibedakan. Habis itu saling mewakilkan. Saya mewakilkan ke Danu untuk tasarruf, Danu juga mewakilkan ke saya untuk tasarruf. Jadi masing-masing jadi mewakil, masing-masing juga jadi wakil. Saya mewakilkan ke Danu sekaligus menjadi wakilnya Danu. Danu juga begitu, mewakilkan ke saya sekaligus jadi wakil saya. Nah, di sini syaratnya akiden, nanti ada syaratnya wakalah nanti di bab setelahnya ya. Syaratnya akidah syarikah adalah ahliyatut taukil wat tawakkul intasarrafa. Syarikah itu sebagaimana tadi jelaskan di awal di contoh, bisa dua-duanya bekerja, bisa salah satu tak bekerja. Satu bekerja, satu enggak, bagian ngecek tok ya, jadi mandor. Nanya ya apa? Sudahlah, Bah. Enggak ngapa-ngapain, ngeceki Shopee. Bagian ngeceki Shopee, ada yang laku alhamdulillah. Yang satunya yang bekerja boleh. Jadi dalam syarikah itu dua-duanya bekerja boleh. Satu tak yang bekerja boleh. Misalnya 20 orang syarikah, yang kerja 10 orang, yang 10 enggak ikut kerja, boleh. Yang penting sama-sama bawa modal. Itu intinya syarikah. Nah, dalam syarikah ini, imma dua-duanya tasarruf, ana sama Danu syarikah. Imma saya dan Danu sama-sama tasarruf, imma enggak saya tok yang tasarruf atau Danu saja yang tasarruf. Kalau sama-sama tasarruf ini syaratnya. Ahliyatut taukil, punya keahlian, artinya memenuhi syarat untuk taukil dan memenuhi syarat untuk tawakul. Artinya memenuhi syarat jadi muwakil, memenuhi syarat jadi wakil. Kalau sama-sama tasarruf. Saya syarikah dengan Danu, sama-sama tasarruf, ya Danu nanti kerja, ana juga kerja. Maka saya disyaratkan apa? Memenuhi syarat jadi muwakil sekaligus wakil. Danu juga begitu, memenuhi syarat jadi muwakil sekaligus memenuhi syarat jadi wakil. Apa itu syaratnya? Di bab yang akan datang. Di bab wakalah. Wadah ya? Jelas? Sudah. Wa illa, jika tidak tasarruf dua-duanya, ay wa illam yatasarrafa, jika dua-duanya tidak tasarruf, bukan keduanya tasarruf satu tok, anak tok yang tasarruf, Danu enggak. Anak yang tasarruf, Danu enggak tasarruf. Maka fattawakkulu ay fa ahliyatut tawakkul fil mutasarrif. Maka yang bertasarruf harus memenuhi syarat tawakkul. Artinya memenuhi syarat jadi wakil. Wat tauqilu faqat fi ghairihi ay fi ghairil mutasarrif. Untuk yang enggak tasarruf harus memenuhi syarat taukil saja. Syarat taukil artinya syarat menjadi muwakil ya. Syarat menjadi muwakil. Tak ulang kesimpulannya, kalau sama-sama anak syarikah sama Danu, masing-masing bawa uang 100 dinar, dicampur jadi satu, kemudian saling ngidini untuk tasarruf. Anak izinkan ente untuk tasarruf, ente juga ngomong kayak gitu. Saya izinkan ente untuk tasarruf. Lah, ini kalau sama-sama tasarruf, saya harus memenuhi syarat jadi muwakil dan wakil. Syarat taukil dan tawakkul. Ente juga begitu. Harus memenuhi syarat jadi muwakil dan wakil. Taukil dan tawakkul. Tapi kalau saya yang tasarruf, ente enggak tasarruf. Saya yang tasarruf, ente enggak usah tasarruf. Ente modal aja sudah. Enggak usah ikut kerja, biar saya yang kerja. Sama-sama bawa modal ya. Ini syarikah, walaupun yang kerja cuma satu. Lah, kalau yang kerja cuma satu, berarti saya mutasarrif. Saya yang bekerja, yang bertasarruf, yang berdagang.
Danu ndak, hanya modal saja. Maka saya mutasarrif harus memenuhi syarat at-tawakkul. Fat-tawakkulu fil mutasarrif. Orang yang tasarruf harus memenuhi syarat tawakkul. Tawakkul berarti memenuhi syarat jadi apa? Jadi wakil. Wat tauqilu faqat ay wa ahliyatut tauqil faqat fi ghairil mutasarrif. Untuk yang enggak tasarruf danu cukup syarat apa? Memenuhi syarat tauqil. Berarti memenuhi syarat jadi apa? Wakil. Paham ya? Apa itu syaratnya? Nah, nanti. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjut. Qala rahimahullah, syurutu ma la yusyarika. Syarat kedua harta syarika, artinya syarat modal. Modal syarika ini syaratnya yaitu apa? Arbaatun. Ada 4 syaratnya. Nanti aja taruh. Yang fokus, harus yang fokus. Itu. Pertama, ittafaquhuma jinsan wasifatan. Harus sama ittifaq. Kedua harta, kedua modal harus sama. Jenisnya sama, sifatnya sama. Jenis itu sama-sama dinar misalnya. Atau sama-sama dirham. Sifatnya juga sama. Sama-sama mukassar. Atau sama-sama sahih. Atau beras modalnya misalnya. Ya jenisnya harus sama. Ana modal beras, ini beras. Jangan ana modal beras, ini modal kedelai. Ya nggak bisa menyatu atau dicampur ya tetap beda ya. Ente beras, ana beras. Jenisnya sama. Kemudian sifatnya juga harus sama. Misalnya berasnya sama-sama beras lokal. Atau sama-sama beras basmati. Sama-sama beras premium. Atau sama-sama beras nyelawat. Tahu beras nyelawat? Untuk orang ngelayat itu ya. Untuk orang ngelayat. Nyari ke toko beras yang paling jelek biasanya orang-orang ya. Untuk ngelayat, Masya Allah ya. Nah ini syarat pertama. Jenisnya harus sama, sifatnya harus sama. Qadron tidak harus. Di catatan kaki, la qadron. Jumlahnya nggak harus sama. Boleh danu itu 100 dinar, ana cuma 50. Karena toh nanti laba itu ditentukan oleh modal. Jadi nggak masalah, modalnya beda jumlah itu nggak masalah. Boleh. Yang harus sama jenis dan sifat. Kemudian waqtilatuhuma harus campur. Harus dicampur sampai nggak bisa dibedakan. Kedua modal tadi, dinarnya Danu dan dinarnya saya. Berasnya Danu dan beras saya. Itu campur jadi satu sampai nggak bisa dibedakan mana milik saya, mana milik Danu. Ayo catatan kaki di bawah. Ay khaltuhuma ba'dihima bi ba'din qoblal aqdi bihaitsu la yatamayyazani. Jadi keduanya dicampur sebelum akad. Sebelum ngomong istarokna wa adinna fit tasarruf, itu sekot akadnya. Sebelum ngomong kayak gitu dicampur dulu. Ada rencana ana sama Danu syarika. Ya sudah. Mana beras ente, mana beras sana. Dicampur jadi satu. Setelah campur ya bihaitsu la yatamayyazani, enggak bisa dibedakan. Baru setelah itu melakukan akad istarokna wa adinna fit tasarruf. Untuk kelanjutannya nanti dulu. Wes. Cukup di situ. Waqtilatuhuma. Kemudian syarat ketiga. Wal idnu fit tasarrufi fihima liman yatasarraf. Harus ada izin untuk tasarruf pada dua harta. Izin pada siapa? Kepada orang yang tasarruf. Tadi kan yang tasarruf bisa dua-duanya, bisa salah satu. Kalau dua-duanya tasarruf, ya saya harus ngidini Danu untuk tasarruf, Danu ngidini saya untuk tasarruf. Ada omongan yang menunjukkan adanya izin. Kalau sama-sama tasarruf, Danu, ente tak izin untuk tasarruf pada dua harta ini. Ente juga begitu. Anak izinnya untuk tasarruf pada dua harta ini. Kalau yang tasarruf satu, ya sudah. Cukup yang tasarruf toh, Danu yang tasarruf. Ya anak ngizini. Ente tak izin untuk tasarruf pada harta ini. Ente tidak usah ngizini anak tidak tasarruf kok. Ya. Nah, dicampur, setelah itu baru memberikan izin untuk tasarruf. Izin pada siapa? Hanya kepada yang akan bertasarruf. Yang enggak tasarruf tidak diizini, tidak ada masalah.
Kemudian syarat keempat, wa kaunur ribhi wal khusrani ala qadrihima. Keuntungan dan kerugian itu ditentukan oleh jumlah malen, jumlah kedua modal. Kalau untung, modalnya berapa? Oh 50%, 50%. Keuntungannya 50%. Rugi juga sama. Danu modalnya 100, Ana modalnya 100 dinar. Sama-sama 100. Diputer-puter-puter, ternyata rugi. Ternyata rugi. Sudah laku semua barangnya, ternyata hanya ada uang 150. Padahal kan tadi 200 kan ya? Danu 100, Ana 100. Berarti persentasenya berapa? 50% setengah-setengah. Lah, diputer ternyata sisa 150. Rugi berapa? 50. Saya nanggung rugi berapa berarti? Sesuai modal 25 dan juga nanggung rugi 25. Kalau mau dihentikan syarikahnya, uang 150 ini dibagi, ya sudah. Ente 75 atau 75. Sama-sama rugi ya. Nah begitu. Kerugian ditanggung sesuai jumlah modal, keuntungan juga dinikmati sesuai jumlah modal. Kalau tidak disesuaikan modal, batal, fasid syarikahnya. Jadi misalnya, Danu, ente modal 100, Ana 100. Ente yang kerja wis. Ana nggak ikut kerja. Loh, gimana? Nggak apa-apa, ente modalnya lebih besar nanti. Walaupun modalnya 50-50, ente nanti keuntungannya 70%. Ana 30% kalau Anda kerja. Nggak boleh, batal kalau begitu. Syarikah itu nggak boleh keuntungan dibagi sesuai kerjanya. Ya, enggak. Harus sesuai modal. Di prosentase itu nanti dari laba. Jadi prosentase keuntungan itu dari laba. Dapat laba ya dibagi. Kalau enggak ada laba ya enggak ada dibagi. Kalau enggak ada laba, maka enggak ada dibagi. Apanya dibagi? Udah ada. Ini keuntungan untuk ente. Loh, usahanya untung apa enggak? Enggak untung. Cuman ya ente kan ngasih modal tak kasih. Ya. Bukan syarikah ini. Syarikah jadi-jadian ini ya. Syarikah itu kalau ada laba dibagi. Enggak ada laba ya enggak bisa dibagi. Ya, enggak bisa dibagi. Apanya dibagi? Jadi sekali lagi, keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai jumlah modal. Melihat timbangannya apa melihat nilainya? Melihat nilainya, melihat kimahnya. Contoh, Danu ini modalnya beras premium. Ana modalnya beras medium. Menengah ya. Danu beras yang istimewa, premium. Ana yang medium. Sama-sama 1 ton, tapi harganya beda. Punyanya Danu 1 ton, harganya misalnya 12 juta. Punya Ana 1 ton, harganya 10 juta. Sama-sama 1 ton, harganya beda. Punya Ana 1 ton, punya Danu 1 ton. Cuman beras Ana, beras medium, harga 1 ton itu cuma 10 juta. Punyanya Danu premium, harganya 12 juta. Ini dianggap sama apa beda modalnya ini? Kalau melihat timbangannya, timbangannya sama apa enggak? Tapi kalau melihatnya, nilainya. Apa yang dianggap ini? Nilai apa timbangan? Nilai. Bukan timbangan. Berarti seolah-olah modal ente Danu 12 juta, modal Ana 10 juta, ya tinggal di persentase saja. Paham ya? Jadi tidak melihat timbangan atau takaran, tapi melihat kimah, nilai. Wah deh. Ya Miftah, wah deh. Jelas ya sampai sini? Nah, kita lanjut. Qala rahimallah. Syartu sighatis syarikah. Syaratnya sighat syarikah. Syartu sighatis syarikati antusyira bil idni fit tasarruf liman yatasarraf. Jadi harus ada sighat, artinya lafaz yang menunjukkan tusyir, menunjukkan izin. Izin apa? Izin tasarruf kepada siapa? Liman yatasarraf, kepada yang tasarruf. Jadi kalau yang tasarruf dua-duanya, saya harus mengucapkan lafaz yang menunjukkan anak ngidini ente tasarruf. Ente juga begitu, harus ngomong ke anak lafaz yang menunjukkan kalau ente ngidini anak untuk tasarruf.
Tasarruf. Kalau dua-duanya tasarruf. Kalau yang tasarruf danu, ya anak yang ngomong. Lafaz yang menunjukkan anak itu ngidini ente tasarruf. Ente tidak usah. Paham ya? Nah, ini syarat siqah. Suratus syarikah. Surahnya syarikah. Suratus syarikah ayatia zaidun bimiati dinar. Zaid bawa modal 100 dinar. Wa amrun bimisliha. Amr juga membawa 100 dinar. Kemudian summa yakhlitoha. Kemudian dicampur. 100 dinarnya Zaid dan Amr dicampur jadi satu, diaduk. Jangan dijus. Ya, diaduk ya. Nggak usah pakai acara di mixer ya. Mixer pakai alat mixer itu enggak. Campur begitu ya. Diorak-arik ya. Diorak-arik kayak bikin shakshuka ya. Kayak bikin shakshuka ya. Apa shakshuka? Ta'amul ini siapa ta'amul jin? Hah? Ta'amul ini siapa jin? Itu biasanya ngelihatnya yang makan siapa? Jin apa manusia? Hah? Apa usul jin? Miftah, manusia apa jin yang makan biasanya? Tidak tahu. Pelecehan ini ya. Yang makan suka tidak jelas, bukan manusia, bukan jin ya. Tidak tahu. Disuruh jawab tidak tahu, berarti nggak tahu nih. Syak, masih syak ya. Ini jin apa manusia? Ala kulli hal. Nah, jadi bawa 100 dinar masing-masing, kemudian dicampur. Summa yakhlitoha. Summa yakula. Kemudian apa? Dua-duanya berkata, kalau sama-sama tasarruf berkata ishtarokna, kita bersyarikah. Inti ngomong begitu. Ana juga ngomong gitu. Ishtarokna wa adzinna fit tasarruf, dan kami ngizinkan untuk tasarruf. Ana ngomong gitu, inti ngomong gitu. Kalau sama-sama tasarruf. Wah deh ya. Nah, ini surahnya syarikah. Intinya syarikah itu kerjasama usaha, sama-sama bawa modal. Kerjanya terserah, sama-sama kerja boleh, yang kerja salah satu boleh. Yang penting untuk dikatakan syarikah, dua-duanya harus bawa modal. Kemudian diusahakan, usahanya khusus dagang. Bukan produksi. Usahanya syarikah itu khusus tijaroh. Tijaroh itu artinya kulak, jual, kulak, jual, kulak, jual. Atau sewakan, begitu ya. Kulak mobil, dijual mobilnya, atau disewakan sementara selama belum laku. Pokoknya intinya diputer. Bukan diolah. Jadi dalam syarikah itu usahanya hanya tijaroh. Taklibul mal li gharadhir ribh, ya. Memutarkan harta untuk mendapatkan keuntungan. Beli, jual, itu namanya muter. Atau beli, sewakan, atau nyewa, disewakan ya. Nah, itu syarikah itu. Khusus tijaroh, bukan untuk produksi. Bukan untuk produksi. Bukan kulaan gedang dibuat godok gedang. Ya. Bukan kulak pisang, kemudian diolah jadi pisang goreng. Enggak, jadi molen. Enggak. Bukan kulak tahu untuk dijadikan tahu berontak, tahu mercon, tahu bulat, tahu sumedang, tahu wali, itu, tahu gejrot, itu al asma mukhtalifah wal haqiqah wahidah ya. Namanya macam-macam tapi semuanya tahu. Semuanya tahu. Antum tahu artinya tahayatihu dalam bahasa Arab, tersesat ya. Tahu mereka tersesat ini ya. Tersesat ya, tersesat. Ada makanan bergizi, makan tahu. Bergizi tahu ya. Asal jangan digoreng. Kalau digoreng ya, apalagi minyaknya second ya. Apalagi minyaknya second. Wah deh. Nah, jadi bukan untuk produksi, tapi untuk tijaroh. Kulak kayu jual kayu. Bukan kulak kayu diolah jadi mebel. Enggak. Bukan itu syarikah. Syarikah itu hanya tijaroh. Kulak pakaian dijual pakaian. Bukan kulak kain dijahit jadi pakaian. Ini namanya produksi. Ya. Kulak bahan makanan ya dijual bahan makanan. Bukan kulak jual makanan diolah jadi berbagai macam
makanan yang berbeda-beda, kemudian dijual. Bukan syarikah itu. Syarikah itu hanya tijarah. Syarikah yang dimaksud dalam bab ini hanya begitu untuk tijarah. Gula misalnya apa buah-buahan, ya dijual buahnya apa adanya itu. Bukan gula buah-buahan untuk diolah jadi jus buah atau diolah jadi manisan, diolah jadi rujak buah, diolah misalnya jadi salad dan seterusnya. Enggak, ini produksi namanya ya. Enggak seperti itu. Wah deh. Ini syarikah. Jadi ditentukan, jadi sama-sama bawa modal, yang kerja terserah, dua-duanya boleh, atau salah satunya juga boleh. Nanti keuntungan dan kerugian ditentukan oleh prosentase modal, melihat kimahnya, bukan kiloannya atau literannya. Tidak melihat wazan atau kelnya, tapi melihat nilainya. Sekali lagi tadi modalnya syarikah harus barang misli. Kenapa kok harus barang misli? Karena hanya barang misli yang jika dicampur tidak bisa dibedakan. Kalau barang mutakawim tetap bisa dibedakan. Maka tidak sah. Loh ya apa? Sekarang uang kertas berdasar tarif yang antum pahami tadi itu, uang kertas itu misli apa mutakawim? Mutakawim. Lah ya apa kalau modalnya mutakawim? Kalau modalnya mutakawim, misalnya uang atau pakaian misalnya, baju koko, itu bawa baju koko sekian kodi, ana bawa baju koko atau sarung sekian kodi, itu sarung juga. Misalnya begitu. Ya nggak bisa kalau kayak gini. Karena ini barang mutakawim. Caranya disiasati. Ya apa? Kan intinya, kenapa barang mutakawim nggak boleh jadi modal syarikah? Karena nggak bisa dicampur sampai nggak bisa dibedakan. Tetap akan berbeda. Maka caranya, ya sekiranya jadi syuyuk. Ya apa caranya jadi syuyuk? Misal, ente uang, anak uang. Ya udah, urunan, ente mau jualan apa ini? Mau jualan apa? Oh, jualan sembako misalnya ya. Mau jualan sembako. Ya udah, ente modal 100 juta, anak modal 100 juta. Ini belum syarikah nih, belum bisa. Udah, dibuat urunan. 100 juta sama 100 juta anak sama punya ente dibuat kulak. Kulak bahan makanan sembako total 200 juta ya. Udah, langsung dibuat kulaan 200 juta ini dicampur, belum syarikah ini, belum syarikah. Dibuat kulaan sembako total 200 juta lah. Setelah kulaan sembako kan ada beras, ada minyak goreng, ada garam, ada kedelai, kacang hijau, macam-macam lah bumbu-bumbu dan macam-macam. Lah, setelah udah kulak, beras ini milik siapa? Bisa dibedakan? Milik berdua ya. Karena dikulak menggunakan uang dua orang. Sekarang baru tidak bisa dibedakan. Tadi kalau uangnya bisa dibedakan. Setelah dibuat kulak, baru tidak bisa dibedakan. Wadah ya? Baru nggak bisa dibedakan. Lah sekarang baru setelah kulaan barang banyak, baru sekarang ngomong istarokna wa adzinna fit tasarruf. Udah, kita saling izini untuk taruh. Karena modalnya sama tadi 100 juta, maka sembako total itu secara keseluruhan ada milik Ana setengah, milik Danu setengah. Itu caranya. So yuk sudah. Ya, so yuk. Disiasati, tinggal disiasati saja. Udah. Terjadi syarikah apa? Kapan? Setelah kulak. Beda kalau barang misli, tidak harus kulak dulu. Dinar, Danu bawa dinar, Ana bawa dinar. Campur jadi satu, diaduk, istarokna adzinna fit tasarruf. Belum kulak sudah syarikah. Nah, itu kalau barang misli. Kalau barang mutakawim tidak bisa. Kalau barang mutakawim tidak bisa. Ini untuk uang kalau kulak. Modalnya sarung ya apa? Misal Danu ini bawa sarung 100 kodi. Ana juga bawa sarung 100 kodi. Ya apa untuk terjadi syarikah? Buat kulak. Ini sarung kok ini. Wes kulaan ini ya. Lah, biar terjadi syarikah bagaimana? Gampang. Separuh sarung Ana total itu 100 kodi, tak jual dengan separuh sarungnya Danu
separuh sarung ente 100 kodi itu total itu, satu tumpuk itu separuhnya tak beli dengan separuh sarung ana. Itu 100 kodi juga itu. Separuh sarung ente, separuh dari 100 kodi itu, yang mana? Pokok musak sudah ya. Separuhnya tak beli dengan separuh sarung ana. Berarti sekarang sarung itu milik berdua kan ya? Separuh, secara keseluruhan itu, separuhnya milik saya, separuhnya milik Danu. Bisa dibedakan? Tidak bisa. Punya anak juga sama. Karena dibuat pembayaran kan ya, separuhnya kan ya. Maka kan tidak ditentukan. Maka secara keseluruhan, sarung yang ini, separuh milik saya, separuh milik Danu. Bisa dibedakan? Tidak bisa. Ya sudah, berarti sekarang yuk baru sekarang ngomong istarokna wa adinna fit tasarruf. Silahkan dijual sudah sarungnya. Yang ada di ente itu yang milik berdua, yang ada di ana milik berdua. Taruh di satu toko sudah ya. Istarokna wa adinna fit tasarruf. Nanti laba ya tergantung tadi itu separuh-separuh. Tidak harus separuh-separuh. Bisa jadi misalnya karena sarung yang punya saya itu merek yang murah, yang punya Danu merek yang mahal, akhirnya udah sepertiga sarung ente tak beli dengan 2/3 sarung ana. Maka itu sepertiga milik saya, 2/3-nya milik Danu. Yang ini juga sama. Sepertiga milik saya, 2/3-nya milik Danu. Udah. Habis itu istarokna wa adina fit tasarruf. Nanti pembagian labanya ya 2/3, 1/3. Paham ya? Nah, jadi intinya dibuat suyuk. Lekmu misli tinggal dicampur jadi suyuk. Kalau mutakawim perlu disiasati kayak tadi itu ya. Dijual atau dibuat kulaan sekiranya menjadi suyuk. Kayak uang kertas itu begitu. Nah, karena uang kertas itu hakikatnya mutakawim. Tapi sudah, itu konsep awal. Paham kan ya? Semua mutakawim begitu. Khusus uang kertas. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Mufti Tarim yang sekarang. Itu Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib itu mengatakan dulu 2 kali kalau nggak salah Fakir dengar dari beliau mengatakan uang kertas sekarang itu mutakawim tapi berhukum misli. Jadi mutakawim berhukum misli. Kalau berhukum misli apa harus dibuat kulak dulu? Enggak, tinggal dicampur ya. Jadi mutakawim berhukum misli. Itu Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib mengatakan begitu. Tapi kalau lebih aman ya kayak tadi itu, dibuat kulak dulu. Ada barang walaupun mutakawim memang asli sudah mustarok, ya enggak apa-apa, tinggal izin aja. Contoh kayak tadi itu. Ada orang tua punya toko. Isinya itu ada sarung, ada baju koko, pakaian-pakaian lah, ada abaya. Ya, ada abaya, ada kerudung, macam-macam. Pokok berbagai macam pakaian milik ayah. Punya 2 anak laki-laki. Meninggal si ayah ini. Ahli warisnya cuma 2 ini. Jadi toko itu seluruh isinya menjadi warisan untuk 2 anak. Sebelum dibagi, apa bisa dibedakan mana yang milik kakak, mana yang milik adik? Tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan namanya apa? Syuyuk. Ya sudah, berarti sudah mustarok. Kalau ingin syarikah, si kakak adik ini, ya jangan dibagi. Langsung tinggal ngomong istarokna wa adinna fit tasarruf. Selesai. Adinna fit tasarruf selesai. Nggak usah ngomong istarokna, nggak ada masalah. Mustarok otomatis misalnya. Adinna fit tasarruf selesai sudah. Nanti labanya berapa? Ya karena sama-sama laki-laki ya separuh-separuh. Kalau laki perempuan, maka yang perempuan 1/3, yang laki-laki 2/3. Gampang ya. Syaratnya harus misli. Mutakawim apa enggak bisa? Bisa, tapi pakai siasat. Tali kotatnya itu apa? Beberapa sudah tak terangkan, tak baca. Tak terangkan kesimpulannya aja, nanti tak baca untuk malah bingung ya. Karena si level 1 ya, level 1. Jadi tak terangkan kesimpulannya. Soalnya kemarin di awal-awal tak coba baca tali kotatnya, wajah antum jadi serem. Ya, wajah antum jadi serem. Ya.
Jadi jadi serem. Kayak bumi gerhana ya. Bumi gerhana. Bumi sudah nggak ada sinarnya, ditambah gerhana. Itu. Akhirnya enggak tak baca. Langsung kesimpulannya kayak barusan. Lah nanti antum coba pahami dari taklikotannya. Lah nanti kalau naik ke level yang atas, Yakut ini harus selalu gandeng ini. Ya. Nanti naik level kedua, Yakut antum gandengkan, steplessen, krak. Ya. Ya. Jangan nanti nggak bisa dilepas nanti ya. Gitu. Naik level 3, Yakut gandengan. Naik level 4, Yakut gandengan. Antum belajar minhaj muamalat, Yakut tetap harus dibawa. Kenapa? Ini kerangka awalnya ya. Nah nanti kalau pas naik level 2, 3, talikot-talikotnya nanti insya Allah akan dijelaskan. Dibaca ya. Sekarang nggak perlu. Cukup diterangkan intinya. Dibaca malah bingung. Intinya kan enak. Makanya yang rajin nyatet. Walaupun tidak paham catatan. Buat apa tidak paham dicatat? Mungkin sekarang antum nggak paham. Catatan aja. Ini pengalaman ini, bukan teori. Pengalaman yang Al-Fakir rasakan. Dulu itu ketika dares, karena mudarisnya mendaraskan itu lebar, Al-Fakir nyatet aja. Cepet tak cateti. Orang-orang merasa, cateti kabeh, tidak ada urusan. Tak cateti semua. Beberapa tidak paham. Beberapa, tapi tak catat aja. Tak catat aja. Subhanallah, setelah beberapa tahun tak buka buku, oh ini. Dulu ada nggak paham ini. Dulu nggak paham. Sekarang baca paham ya. Coba dulu ndak nyatet, nggak paham lali. Ya, nggak paham lu lupa ndak catatan nih, repot ini ya. Nah, catatan yang rutin nyatet. Itu catatan semua. Wah deh ya. Nah. Yang dihafalkan yang paham-paham. Yang nggak paham coba dipahami. Nanya begitu ya. Yang dihafalkan yang antum paham. Itu dihafalkan. Ada soal? Ini bab syarika. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas wakalah. Hari Kamis ya. Hari Kamis kan. Insya Allah bahas wakalah. Fadal. Yang mana? Syaratnya akidah syarikah itu harus memenuhi syarat muwakil atau wakil. Kalau sama-sama tasarruf, dua-duanya memenuhi syarat jadi muwakil dan jadi wakil. Kalau satu tok yang tasarruf, maka yang tasarruf harus memenuhi syarat jadi wakil. Yang enggak tasarruf memenuhi syarat jadi muwakil. Apa syaratnya? Belum. Setelah ini di bab wakalah ya. Sudah tak jelaskan berkali-kali kan tadi kan ya. Syaratnya muwakil itu apa? Belum. Di bab setelah sahnya. Insya Allah hari Kamis ya. Insya Allah biidznillah. Pokok kuncinya fokus dari situ ya. Jangan main-main. Main pulpen, main jari-jari cetak. Ya. Atau tolak-toleh, ngitungi motor, ya. Atau ada R3 lewat, pura-pura nggak dengar aja. Kadang-kadang R3 lewat, musiknya India kenceng ya. R3 roda 3 ya. Ya. Ya kan? Kadang-kadang R3 kenceng soundnya ya. Ngalah R3 yang asli ya. Kalah kalau soundnya kalah R3 yang asli ya. R3 yang satu ini. Horek soundnya ya. Fokus, intinya difokus. Nah, Sudah syarikat, dua orang yang syarikahnya apakah bisa dibatalkan? Bisa. Akad syarikah itu akad jaiz minat tarafain. Kapanpun bisa dibatalkan oleh pihak satu atau pihak dua. Kapanpun. Apa alasannya? Tidak punya alasan. Lo kenapa sakit? Saking pun saking wingking. Tanpa alasan bisa. Misalnya syarikahnya itu misalnya tadi beras, ada beras yang premium, ada yang medium. Saya sudah dicampurkan. Kalau misalnya dibatalkan bisa kan gitu. Ya, separuh. Enggak, persentase nilai kan tadi kan. Persentase nih nilai, iya kan? Ya
tetap prosentasenya begitu, sesuai nilainya. Kan 12 juta sama 10 juta, tinggal persentase. Nanti pembagiannya sesuai itu, ketemu berapa. Atau enggak laku, enggak apa-apa. Ya, dibagi barangnya itu. Enggak ada. Kalau yang saja 5 orang, berhenti satu, lainnya tetap kan? Kalau berhenti semua. San akad baru. Akad baru. Jadi yang ini berhenti, sudah yang 4 ini istarona wa adina kita. Karena kan dengan dia berhenti kan harus segera dikeluarkan jatahnya dia ini kan. Sisanya kan tetap musyawarah. Lanjut boleh kata Mas. Ada lagi? Jadi yang fokus, yang rutin nyatet di mutolaah, apalagi masih dasar, antum kalau paham di dasar ini enak. Insya Allah nanti kalau khatam ini, keinginan Habib baca Fathul Qorib yang muamalah. Enak, kalau langsung Fathul Qorib bingung ya. Kalau ini paham, nanti Fathul Qorib muamalat insya Allah mudah. Ustaz Zaid nyampe apa sekarang? Sudah mati.